Hello student, today we'll study about stating purpose or intention, menyatakan maksud atau tujuan. Untuk menyatakan maksud atau tujuan, kita bisa menggunakan apa saja? Yang pertama kata to artinya untuk, in order to agar atau supaya, so that artinya sehingga. Aturan penggunaannya adalah sebagai berikut. 1. Sentence kalimat diikuti kata to dan diikuti verb one atau kata kerja pertama. Yang kedua, sentence diikuti in order to diikuti verb one atau kata kerja pertama. Dan yang ketiga, sentence diikuti so that dan diikuti sentence pula, kalimat juga ya. Contohnya, we should have a regular exercise to get strong body. We should study hard in order to pass the test. We should sweep the floor so that the room will be clean. Untuk pembahasan masing-masing contoh kalimat adalah sebagai berikut. 1. We should have regular exercise to get strong body. Kita harus rutin olahraga untuk mendapatkan tubuh yang kuat. Kalau diperhatikan, we should have regular exercise itu adalah sentence atau kalimat, diikuti to yang menunjukkan purpose atau tujuan, artinya untuk, get strong body mendapatkan tubuh yang kuat. Perlu kalian perhatikan bahwa setelah kata to diikuti kata get yang merupakan verb one atau kata kerja pertama. Jadi jelas bahwa to diikuti apa? Kata kerja pertama. Untuk contoh kedua, you should study hard in order to pass the test. Kamu harus rajin belajar agar lulus ujian. You should study hard merupakan sentence di mana ada subjek you, should study hard ada predicate, diikuti in order to artinya agar yang menunjukkan purpose atau tujuan, diikuti kata pass the test. Ada kata pass itu menunjukkan verb one atau kata kerja pertama. Jadi jelas bahwa in order to itu diikuti kata kerja pertama. Contoh berikutnya, we should sweep the floor so that the room will be clean. Kita harus menyapu lantai sehingga ruangan menjadi bersih. Bisa diperhatikan, we should sweep the floor itu merupakan sentence atau kalimat, diikuti so that yang bermakna sehingga. Nah, setelah so that sedikit berbeda dengan dua contoh yang pertama, ada diikuti kalimat, bukan kata kerja tapi diikuti kalimat, the room will be clean. The room subject, will be clean predicate. Nah, jadi jelas bahwa khusus untuk so that itu tidak diikuti kata kerja pertama, akan tetapi diikuti kalimat di mana harus ada subjek dan predicate. Oke, gitu ya. Berikut latihan soal untuk membantu lebih memahami materi. Number 1. They should take a rest, bla bla bla, regain the energy. Mereka harus beristirahat to regain the energy, untuk mengembalikan energi. Setelah kata to diikuti kata regain, di mana regain itu adalah kata kerja pertama, verb one. Number 2. Siska should go to the doctor, bla bla bla, she can get well soon. Siska harus pergi ke dokter so that she can get well soon, sehingga dia dapat segera sembuh. Setelah kata so that diikuti kalimat she can get well soon. Ini kalimat, ada subjek she diikuti can get well soon. Number 3. Anto should work hard, bla bla bla, get much money. Anto harus rajin bekerja untuk apa? In order to get much money, untuk mendapatkan banyak uang. Setelah kata in order to diikuti kata get, di mana get ini adalah verb one atau
atau kata kerja pertama. Jadi, to dan in order to diikuti kata kerja pertama, sedangkan so that diikuti kalimat. Penggunaan to dan in order to bisa diganti dengan so that dan sebaliknya. We should study hard to pass the test. Bisa dirubah menjadi we should study hard so that we can pass the test. Kalau yang di bagian atas, setelah kata to langsung diikuti kata pass, kata kerja pertama, dirubah menjadi so that we can pass the test. Setelah kata so that, kita berikan subjeknya yaitu we, tambahan can menunjukkan kemampuan. Jadi kita harus belajar giat sehingga kita dapat lulus ujian. Okay, that's all the explanation about how to state the purpose or intention. Itu adalah penjelasan tentang cara menyatakan maksud atau tujuan. Thanks for watching and goodbye.